Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tema 2, subtema 2 muatan IPA, yaitu tentang adaptasi dan ciri khusus hewan. Nah, kita mulai saja dari kelelawar. Kelelawar itu memiliki adaptasi perilaku, menangkap bunyi ultrasonik untuk terbang dan memperoleh makanan. Nah, bunyi ini dilakukan untuk pertama menunjukkan arah di dalam kegelapan sehingga kelelawar tahu harus kemana dia harus terbang dan membantunya memperoleh makanan juga. Yang kedua adalah secara fisiologis, dia memiliki pendengaran yang tajam sehingga tahu pergerakan-pergerakan mangsanya atau kemana arah dia akan terbang. Ya, selanjutnya secara perilaku dia memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Yaitu kemampuan mendeteksi benda-benda sekitar dengan menentukan arah terbang dan suara bunyi pantul. Selanjutnya secara morfologi, kelelawar memiliki selaput kulit yang tipis. Pada sayapnya itu digunakan untuk terbang dan dia memiliki perilaku tidur terbalik untuk memudahkan mengawali penerbangan sehingga bergerak lebih cepat dan menghemat energi. Selanjutnya lumba-lumba. Selain kelelawar, lumba-lumba juga memiliki bunyi ultrasonik yang memiliki ekolokasi dalam memperoleh makanan. Dan landak memiliki ciri-ciri morfologi, kulitnya berduri untuk melindungi diri dari musuh. Selanjutnya ada cecak, yaitu memiliki kebiasaan perilaku autotomi. Apa itu autotomi? Autotomi adalah memutuskan ekornya, di mana ketika cecak mengalami ancaman, dia akan memutuskan ekornya dan ekor yang di sini ini akan bergerak-gerak sehingga musuh atau pemangsa yang akan memangsa cecak ini lebih tertarik dengan ekor-ekornya yang bergerak daripada cecak yang melarikan diri. Selanjutnya, secara morfologis dia memiliki lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa berupa serangga atau nyamuk, dan secara morfologis dia kakinya lengket dan beralur untuk berjalan di dinding. Nah, kalian bisa lihat dengan zoom kaki dari cecak di sini, kalian bisa melihat ada banyak alur-alur yang berada di kaki cecak, sehingga memungkinkan cecak bisa dalam posisi vertikal ataupun terbalik ya, yang memudahkan dia berjalan di dinding. Selanjutnya nomor 5, kita juga menemukan pada kadal autotomi atau memutuskan ekornya digunakan untuk melindungi diri ketika terancam oleh pemangsa. Selanjutnya yang nomor 6 ada bunglon. Bunglon itu memiliki kemampuan mimikri. Apa itu mimikri? Mengubah warna kulit atau pigmen sesuai warna di lingkungannya. Ketika dia hinggap di dedaunan, dia berubah menjadi warna hijau, di batang menjadi warna coklat, di tanah menjadi warna coklat, dan tergantung apa yang dia hinggapi. Sehingga dia tidak terlihat dari pemangsa atau mungkin manusia yang mungkin mencarinya. Selanjutnya, secara morfologi, dia memiliki lidah panjang dan lengket, digunakan untuk menangkap mangsa. Ya. Mangsanya dengan sekali hap, dia bisa menangkapnya. Selanjutnya ada ular. Ular secara morfologis memiliki lidah bercabang dua yang digunakan untuk mendeteksi mangsa. Dan secara fisiologis atau fungsi alat tubuh, dia memiliki bisa yang beracun digunakan untuk melindungi diri yang terletak di rahang di mulutnya. Lebih tepatnya di gigi taringnya. Selanjutnya yang nomor 8, ada cumi-cumi, sotong, dan gurita. Memiliki ciri fisiologis, mengeluarkan cairan seperti tinta yang digunakan untuk melindungi diri, serta secara morfologis dia memiliki tentakel yang digunakan untuk menangkap mangsa dan bergerak. Selanjutnya yang ke-9 ada unta. Unta memiliki punuk yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak ya, dan memiliki bulu mata panjang. Ya, bulunya anti badai ya, bulu mata anti badai dengan 2 lapis kelopak yang digunakan untuk melindungi mata dari debu. Ya, dari debu yang berada di gurun. Subhanallah bahwa Allah telah menciptakan hewan itu sesuai dengan lingkungannya dan dia memiliki
penyesuaian secara morfologis. Sedangkan secara fisiologis dia memiliki kemampuan banyak minum dan sedikit berkeringat untuk bertahan hidup di gurun. Sekali minum, unta bisa menghabiskan berliter-liter air dan dia bisa berjalan di tengah padang pasir tanpa minum ya dalam beberapa hari. Selanjutnya secara morfologis dia memiliki telapak kaki yang cukup tebal dan lebar agar tidak terperosok di pasir dan melindungi dari pasir panas. Nah, kita ketahui bahwa di pasir itu kalau kita berjalan kita bisa saja masuk di dalam pasir hisap kalau kita tidak hati-hati. Maka dari itu dengan telapak kaki yang tebal dan lebar ini mencegah terperosok di pasir ya agar kakinya tidak masuk ke dalam pasir. Selanjutnya ada bebek. Bebek itu memiliki paruh berbentuk sudu ya. Sudu itu seperti ini ya, seperti yang ditunjukkan tanda panah mirip dengan sendok bebek ya. Digunakan untuk mencari makanan di lumpur. Biasanya mulutnya sambil cep 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 gitu. Yang selanjutnya secara morfologis dia memiliki kaki yang berselaput ya. Kaki yang berselaput ini digunakan untuk membantunya berenang sehingga terlihat seperti kaki ya, kaki pendayung atau kaki yang digunakan untuk snorkeling atau menyelam ya. Selanjutnya ada bulu berlapis lilin. Kalau kita lihat bulunya bebek di sini terlihat tidak basah ketika berenang kalau dilihat dari bawah air, dan nanti dia ketika naik di air hanya cukup mengibas-ngibaskan saja bulunya sudah kering kembali. Selanjutnya ada burung hantu. Burung hantu secara fisiologis memiliki penglihatan yang tajam. Dia dapat memperoleh makanan di malam hari yang gelap karena burung hantu termasuk salah satu hewan nokturnal atau yang lebih aktif di malam hari. Selanjutnya secara morfologis memiliki bulu yang sangat lembut. Tujuannya agar tidak terdengar pemangsa saat terbang. Yang selanjutnya secara morfologis atau bentuk kepala dapat memutar hampir 360 derajat. Itu digunakan untuk memperluas pandangan. Jadi dia bisa menengok ke belakang tanpa harus memalingkan badannya. Selanjutnya ada ikan sidat, belut listrik, dan ubur-ubur. Secara perilaku, mereka mempunyai senjata berupa arus listrik yang digunakan untuk melindungi diri dari pemangsa atau orang yang akan menangkapnya. Nomor 13 ada lele. Secara bentuk dia memiliki labirin yang digunakan untuk bernafas di air yang keruh yang kurang oksigen. Insan berlapis untuk bernafas dalam lumpur. Memiliki senjata berupa patil ya, patil berada di sini ya, atau dikenal dengan sirip dada yang keras dan runcing, digunakan untuk melindungi diri. Biasanya kalau megang lele kalau tidak benar biasanya kena patilnya di sini. Nah, selanjutnya ada misai yang digunakan, misai itu kumis ya, yang ada di depan yang digunakan untuk mendeteksi mangsa dan lingkungan. Selanjutnya ada tubuhnya yang berlendir yang digunakan agar memudahkan bergerak di lumpur dan sulit apabila ditangkap. Selanjutnya terenggiling. Terenggiling itu memiliki kebiasaan secara bentuk tubuh dan perilaku, yaitu kulitnya keras dan menggulungkan badannya ketika dalam posisi terancam, digunakan untuk melindungi diri. Dia menggulungkan diri. Selain terenggiling, dia juga ada luwing. Luwing itu kaki seribu ya. Selanjutnya ada lebah, kelabang, kalajengking. Ini saya beri contoh satu gambar yang memiliki adaptasi secara fisiologis, memiliki sengat beracun untuk melindungi diri dan menumbuhkan pemangsa. Selanjutnya yang nomor 16 ada gajah. Gajah ini memiliki kemampuan secara bentuk tubuh yaitu telinganya lebar dan mampu mendengar infrasonik, memperlebar pendengaran dan berkomunikasi dengan sesama, sedangkan juga memiliki belalai atau hidung panjang, membantu memegang benda, makanan, dan membantu minum atau mandi dengan menyemburkan air dari hidungnya. Selanjutnya ada singa. Kita ada istilah lagi kalau singa itu memiliki warna bulu seperti rumput kering yang digunakan untuk kamuflase. Ya, kamuflase ini beda dengan mimikri. Kalau mimikri itu mengubah warna kulit, tapi kalau kamuflase itu
berada di tempat yang sama dengan warna bulunya agar tidak diketahui. Jadi berkamuflase atau menyamar ya. Tapi bulunya warnanya tetap ya. Selanjutnya ada kera dan tupai memiliki ciri secara morfologis yaitu ekor panjang dan berumbai digunakan untuk menjaga keseimbangan ketika melompat. Nah, ini ada gambar kera yang sedang melompat dari cabang satu ke cabang lainnya. Dia menggerakkan ekornya agar mendapatkan keseimbangan ketika mendarat. Selanjutnya ada katak. Katak memiliki kaki yang berselaput mirip dengan bebek tapi lebih kecil ya daripada bebek, digunakan untuk berenang. Secara fisiologis dia memiliki kulit yang berlendir untuk membantu pernafasan melalui kulit. Secara morfologis kaki belakangnya lebih panjang, ini disebut dengan tungkai, digunakan untuk melompat dan melindungi diri. Selanjutnya ada ikan gurame. Ikan gurame secara morfologis memiliki labirin yang digunakan untuk membantu bernafas dalam air keruh. Selanjutnya juga memiliki misai yang digunakan untuk mendeteksi kondisi lingkungan. Selanjutnya ada semut. Semut itu secara bentuk tubuhnya dia memiliki mata yang buta tetapi dia memiliki antena yang digunakan untuk mendeteksi makanan dan berkomunikasi. Selanjutnya ada ikan pemanah. Ikan ini memiliki semburan air yang disemburkan dari dalam air yang menyembur kepada serangga yang berada di atas sehingga serangga yang di atas menjadi terkejut dan terjatuh di perairan dan akhirnya dimakan oleh ikan ini, ikan pemanah. Selanjutnya ada rayap. Rayap itu sama dengan semut, memiliki mata yang buta tetapi memiliki antena yang digunakan untuk mendeteksi makanan dan berkomunikasi. Dan secara fisiologis di perutnya ya, di perutnya rayap. Mengapa rayap bisa menghancurkan kayu yang sangat keras sedangkan rayap kita tahu ukurannya sangat kecil, mengapa kok kayu bisa lapuk? Karena ada bantuan dari flagellata. Flagellata itu bakteri yang membantu pencernaan kayu atau selulosa di perut rayap sehingga dia bisa melunakkan zat kayu di pencernaan rayapnya. Ya, selanjutnya ada kucing. Kucing, siapa yang tidak tahu dengan hewan yang menggemaskan satu ini? Dia memiliki misai atau kumis yang menentukan arah saat berjalan di ruang gelap. Secara fisiologis penglihatannya tajam, dia memiliki pupil yang bisa membuka dan menutup di cahaya yang terang dan cahaya yang redup, digunakan untuk mencari mangsa di malam hari karena kucing termasuk salah satu hewan nokturnal, banyak tidur di siang hari dan lebih aktif di malam hari. Secara perilaku dapat memasukkan kukunya di bantalan kaki. Nah, kuku di sini disembunyikan di antara sini ya. Itu sangat tajam dan sering diasah kucing dengan menggoreskannya di kayu atau kardus yang kita punya di rumah sehingga kuku di sini menjadi tajam dan disembunyikan di bantalan kakinya. Nah, bantalan kakinya ini yang saya beri centang ini digunakan untuk meredam suara ketika kucing berjalan sehingga kucing berjalan itu jarang kita dengar suaranya ya karena dia memiliki bantalan kaki yang meredam suara ketika berjalan. Selanjutnya untuk tidurnya membungkuk secara perilaku agar tetap hangat dan panas tubuh tidak keluar. Bola matanya mengecil dan membesar, mengatur banyak cahaya yang masuk dan alat keseimbangan pada telinga agar jatuh pada posisi berdiri. Kita tahu bahwa kucing itu dia bisa jatuh dari lantai 2 tapi tetap selamat karena dia memiliki keseimbangan yang bagus dan pernah ada video Pak Irfan pernah lihat dia dilempar dari lantai 2 itu tetap hidup. Nah, tapi jangan kalian praktekkan di rumah karena kucing satu dengan kucing lainnya tentunya punya ketahanan yang berbeda. Apalagi kalau kucing peliharaan tentunya ketahanan tubuhnya mungkin lebih lemah ya daripada kucing liar. Selanjutnya ada anjing. Anjing memiliki ciri perilaku yaitu menjulurkan lidah agar mengeluarkan panas dari tubuhnya. Tidurnya membungkuk agar tetap hangat sama dengan kucing. Penciumannya tajam untuk mendeteksi makanan. Nah, penciuman tajam ini dimanfaatkan oleh polisi untuk menjadikan anjing sebagai anjing pelacak agar membantu dalam mengecek
TKP atau kriminal. Selanjutnya menggerakkan daun telinga untuk mencari sumber suara agar lebih jelas, karena anjing merupakan salah satu hewan yang bisa mendengarkan suara infrasonik atau suara yang rendah, sehingga dia biasanya digunakan sebagai penjaga rumah. Selanjutnya ada juga ayam jantan. Ayam jantan ini memiliki ciri yaitu memiliki taji atau jalu digunakan untuk melindungi diri. Jalu itu berada di sini. Selanjutnya juga memiliki ciri perilaku yaitu mengembangkan bulu ketika bertarung untuk menakuti musuhnya. 27. Kuskus. Kuskus mengeluarkan kentut yang sangat bau yang digunakan untuk melindungi diri agar mangsanya menjadi pergi secara fisiologis. Tapir secara morfologis lidahnya panjang dan lengket untuk menangkap serangga. Biasanya tapir mencari serangga yang berada di kayu atau tanah atau lubang-lubang yang berada di taman. Selanjutnya ada laba-laba. Secara fisiologis dia memiliki cairan sutra untuk membentuk jaring dan menjebak mangsanya agar terjebak di jaring-jaring ini kemudian dimakan. Selanjutnya ada kuda laut. Ya, kuda laut memiliki kantong, khususnya di kantongnya kuda laut jantan digunakan untuk melindungi telur hingga menetas. Ya, setelah menetas telur ini akan dikeluarkan. Selanjutnya ada walang sangit. Walang sangit ini memiliki ciri fisiologis yaitu baunya menyengat yang digunakan untuk mengusir pemangsa agar menjauhi dia. Selanjutnya yang terakhir ada kelinci. Dia memiliki telinga panjang dan lebar digunakan untuk mengetahui pemangsa dan biasanya dia menggerak-gerakkan telinganya untuk memperluas pendengaran. Secara morfologi, bentuk paruh burung juga menentukan apa jenis makanannya. Seperti pemakan ikan, dia memiliki kantong ya. Kantong di sini, ya ini kantong. Ini digunakan untuk menangkap ikan dalam air. Contohnya hewan bangau atau pelikan. Terus ada elang, pemakan daging dengan runcingnya bagian atas atau ujung yang bagian atas. Ada bebek yang memiliki sudu ya seperti sendok bebek yang mencari makan di tempat becek. Ada kolibri yang memiliki paruh yang panjang kecil runcing digunakan untuk menghisap nektar di bunga. Pipit pemakan biji memiliki paruh yang cenderung bentuk segitiga yang digunakan untuk menghancurkan biji, sedangkan pelatuk pemakan serangga itu panjang kuat runcing itu berada di sekitar pepohonan yang digunakan untuk mencari serangga. Selanjutnya bentuk kaki burung juga bermacam-macam. Ada kaki kakak tua yang 2 ke depan, 2 ke belakang untuk pemanjat. Kaki ayam pengais, kaki elang pencengkram, kaki burung pipit bertengger, kaki itik berenang, kaki pelatuk untuk memanjat. Sedangkan bentuk mulutnya serangga ada belalang yang bentuk mulut untuk menggigit, lalat untuk menjilat, kupu-kupu untuk menghisap, dan nyamuk untuk menusuk. Materi di IPA kali ini sangat panjang, kalian pelajari pelan-pelan baik secara tertulis maupun secara penjelasan di video YouTube ini. Semoga kalian bisa memahami. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.